Hi, Josin is here. Welcome back to Josin Translations YouTube channel. I'm very excited that I can bring a new video for you guys. Somehow this is really important to bring you on a progress learning English grammar. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Kita akan belajar grammar untuk level tingkat lanjutan. Oke, teman-teman? Jadi pada video kali ini kita akan membedakan fungsi daripada will dan juga shall. Oke, dua kata ini termasuk ke dalam contextual word atau kita sebut sebagai model auxiliary, di mana will yang berarti akan dan shall juga berarti akan. Nah, karena bahasa Indonesia itu umurnya lebih muda daripada bahasa Inggris, jadi nggak heran kalau kita bisa menemukan banyak sekali kata-kata yang berbeda tapi fungsinya sama dalam bahasa Inggris. Begitu juga sebaliknya, ada kata yang berbeda tapi fungsinya sama, ada yang kata yang sama tapi fungsinya berbeda. So, bagaimana kita bisa membedakan keduanya? Are you ready? Let's get started. Untuk pengawalan, kita harus tahu introduction-nya terlebih dahulu. Okay. Dalam belajar bahasa Inggris sekali kita dibingungkan dengan dua kata yang berfungsi sama. Satu hal yang pasti di sini, kita perlu mengetahui kegunaan masing-masing kata dalam tata bahasa, sehingga kita semakin yakin dengan pemahaman kita. Oke ya, kita akan mulai dari definition, dari will dan juga shall. Will dan juga shall dalam kamus memiliki arti yang sama, yakni akan. Jadi secara lexem, dalam kamus and dictionary, if you look up these two words on dictionary, then you will find out these both words have the same meaning, akan. Contohnya di sini, I shall bring you some food. I will bring you some food. Aku akan membawakanmu makanan. Oke ya. Bedanya hanya pada shall dan juga will. Secara konteks kalimat maupun I bring you some food, I bring you some food, sama saja. Dan kedua kalimat ini bermakna sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, lalu kenapa perlu kita mencari perbedaannya? That's it. Untuk mengikuti standard English, then we need to know this. Yang pertama, perbedaannya ada pada kegunaan. Oke, nah ini. Jadi bukan structure, tapi kegunaan. Will lebih sering digunakan daripada shall. Oke ya, will itu lebih sering digunakan daripada shall. Berarti shall itu berlaku hanya saja, jarang dipakai. Baik itu dalam written maupun spoken English. Jadi dalam bahasa Inggris tertulis dan juga bahasa Inggris lisan, kita lebih condong menggunakan will. Sedangkan will juga bisa mengcover semua subjek, sedangkan shall itu lebih spesifik. Kemudian yang kedua adalah dari sisi tata bahasanya. Nah, kata shall ini hanya digunakan untuk subjek I dan we. Very specific. Jadi ketika subjeknya itu I ataupun we, ya kita gunakan shall. Okay? Tapi ketika ingin menggunakan will, subjeknya bisa semuanya. I, you, we, they, he, she, it. Oke ya. Coba perhatikan contoh berikut ini. I think she shall be late. I think she will be late. Nah, coba perhatikan. I think she shall be late. Kenapa menjadi salah? Karena subjeknya di sini adalah she. Sedangkan yang kita tahu, shall itu merujuk pada I dan we sebagai subjeknya. I think she will be late, maka ini jadi benar. Yang kedua, I bet we will be successful. I bet we shall be successful. Aku yakin kita akan sukses. Karena subjeknya we, maka kita boleh pakai will maupun shall. Nah, itu dari sisi tata bahasanya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, perbedaan yang ketiga, ini ada pada konteks pertanyaan. Nah, shall dan will ini akan memiliki perbedaan ketika digunakan dalam interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Contohnya begini, shall I close the door? Do you want me to close the door? Where shall we go? Nah, jadi ketika kita bertanya menggunakan shall, itu konteks dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Shall I close the door? Perlu nggak aku tutup pintunya? Gitu. Oke ya. Perlu nggak aku tutup pintunya? Kalau kamu bilang iya, bakal aku tutup. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Itu konteksnya. Perlu nggak? Shall I close the door? Nah, maksudnya gimana? Do you want me to close the door? Jadi keputusannya ada pada orang yang kita tanyai gitu. Misal nih contoh, kalian berdua sama teman kalian di ruang kelas. Lalu kalian mau bilang,
kamu mau bilang bahwa kamu pengen buka jendelanya, cuman kamu minta izin sama temanmu, perlu nggak nih aku buka jendelanya gitu. Jadi kita bisa bilang, shall I open the window? Nah gitu. Oke ya. Kemudian where shall we go? Nah, kemana kita akan pergi? Aku tanya sama kamu, opinimu gimana? Kalau kamu pergi, ya aku juga akan pergi gitu. Perbedaannya dengan yang kedua, will you close the door? Nah, di situ artinya will you close the door itu lebih merujuk kepada keinginan kita gitu. Will you close the door? I want you to shut it. Nah, gini, tutup pintunya ya gitu. Will you close the door? Gitu. Jadi, perbedaan dari shall ini, keputusan kita pasrahkan pada orang yang kita tanyain, gitu. Sedangkan untuk yang will, keputusan itu datang dari kehendak kita. Nah, itu perbedaan penggunaan will dan shall ketika dalam kalimat interrogative, gitu. Mungkin itu saja yang bisa kita jelasin. Somehow penggunaan dua kata ini ada tiga, ya, dari sisi penggunaan, dari sisi tata bahasa, dan juga dari sisi perbedaan dalam pertanyaan. Semoga ini bisa membantu dan membuat kalian lebih memahami kenapa sih orang pakai shall, kenapa sih orang pakai will dalam konteks tertentu, seperti itu. Maybe that's all guys, thank you so much for your participation. Kita akan ketemu lagi di video yang lain. Dan apabila kalian ingin materi yang lebih banyak berkaitan dengan English Grammar, baik dari basic maupun lanjutan, silakan aja kalian visit our website www.josintranslation.com. Website ini akan membantu seluruh pelajar Indonesia yang ingin belajar bahasa Inggris dari dasar. Thank you so much. The last I say here, see ya, international and Sajpal people. Bye then. Dadah.